Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi dengan saya adalah Fitri Aningsi. Di video kali ini saya akan membahas tentang sumber dana dan penggunaan dana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada contoh soal berikutnya. Baik, di sini ada perusahaan PT Sejahtera, perusahaan manufaktur yang beroperasi selama tahun 2021. Berikut adalah rincian beberapa transaksi keuangan selama tahun itu. Yang pertama, sumber dana. Penjualan produk senilai 2,5 miliar, penerimaan pinjaman bank sebesar 350 juta, penerimaan dividen dari investasi di perusahaan PT Angkasa Raya sebesar 200 juta, dan penerbitan saham baru sebesar 450 juta. Adapun penggunaan dana perusahaan, yang pertama biaya operasional dan overhead sebesar 700 juta, pembelian peralatan baru sebesar 300 juta, pembayaran utang kepada pemasok sebesar 150 juta, pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar 75 juta. Analisis sumber dan penggunaan dana untuk PT Sejahtera selama tahun 2021 yaitu yang pertama sumber dana. Penjualan produk sebesar 2,5 miliar, penerimaan pinjaman bank sebesar 350 juta, penerimaan dividen dari investasi sebesar 200 juta, dan penerbitan saham baru sebesar 450 juta. Total dari sumber dana perusahaan yaitu 3,5 miliar. Dan penggunaan dana perusahaan, biaya operasional dan overhead sebesar 700 juta, pembelian peralatan baru 300 juta, pembayaran utang kepada pemasok 150 juta, pembayaran dividen kepada pemegang saham 75 juta. Total penggunaan dana perusahaan yaitu sebesar 1,225 miliar. Jadi, analisis total sumber dana sebesar 3,5 miliar lebih besar dari total penggunaan dana 1,225 miliar selama tahun 2021. Artinya, PT Sejahtera memiliki surplus dana sebesar 2,275 miliar selama periode ini. Sumber dana terbesar berasal dari penjualan produk atau pendapatan usaha sebesar 2,5 miliar. Penggunaan dana terbesar adalah biaya operasional dan overhead sebesar 700 juta yang mencakup biaya operasional sehari-hari perusahaan. PT Sejahtera menerima dana tambahan melalui penerbitan saham baru dan pinjaman bank. Perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham dan melakukan investasi dalam peralatan baru. Dan penggunaan dana utama adalah untuk operasi dan pembelian aset tetap. Dengan surplus yang signifikan, PT Sejahtera memiliki beberapa opsi seperti reinvestasi atau mengalokasikan hasil profit untuk diinvestasikan kembali agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, atau membayar utang atau memberikan lebih banyak dividen kepada pemegang saham. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.